Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Fatmawati dengan NIM 2011-02-9002. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait analisa modeling keuangan. Ini merupakan salah satu tugas UAS untuk memenuhi mata kuliah, memenuhi atau menyelesaikan syarat mata kuliah spreadsheet. Lalu apakah modeling keuangan itu? Modeling keuangan adalah tools untuk melihat kinerja perusahaan di masa depan dengan melihat data keuangan dan tren yang ada. Dan juga modeling keuangan itu ialah koreksi atas kondisi keuangan perusahaan, terutama dapat dilihat atas laporan laba rugi, neraca, dan proyeksi arus kas. Untuk dasar pembuatan modeling keuangan ini didasarkan pada laporan keuangan terakhir, laporan keuangan audited atau pro forma, dan diasumsikan disesuaikan dengan data historis yang sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke dalam kasus. Nah, kita masuk ke dalam kasus perusahaan Aulia Fatmawati Ltd. Nah, di sini kita akan menginput atau menginput kembali data historis yang kita dapatkan dari laporan keuangan yang bisa kita download dari Bursa Efek Indonesia. Pertama, income statement. Income statement ini berisi terkait dengan revenue, cost of goods sold, gross profit, operating expense, operating income, interest expense, sampai dengan net income. Data untuk income statement ini kita ambil dari data historis pada tahun 20X1 dan 20X2. Data ini kita input ulang dari revenue penjualan ini sampai ke net income. Nanti kita akan menghitung mencari EBITDA-nya di sini. Data ini semuanya dapat kita ambil dari laporan keuangan yang dapat kita download dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke balance sheet. Sama halnya dengan income statement, balance sheet ini kita ambil data historis dari laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 20X1 dan 20X2. Dari current asset, fixed asset, sampai dengan total equity dan total kewajiban dan equity-nya. Kita input kembali atau bisa dengan copy paste. Setelah kita susun di sini, baru dapat kita proyeksikan input historical. Selanjutnya kita masuk ke input historical. Nah, di sini kita akan memproyeksikan dari data historis kita proyeksikan untuk tahun 20X3 sampai dengan 20X7. Di sini kita dapat membuat tren-tren atau kita dapat melihat tren yang terjadi pada tahun 20X2 dan 20X1. Di sini nanti kita akan mencari interest expense-nya berapa, lalu depresiasi amortisasinya berapa, lalu dapat EBITDA, dan kita juga perlu mencari schedule terkait dengan properti dan equipment yang bersih dari net of akumulasi depreciation.
dan juga line of credit dan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang tengah jatuh tempo, dan juga cash flow-nya bagaimana, dan juga mencari cash flow-nya. Lalu di sini dalam input historical data ini kita memerlukan untuk mencari ini account receivable days, inventory days, dan account payable days. Yang pertama account receivable days ini ialah berapa lama atau secara rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk merubah piutang menjadi kas. Ini didapat dari piutang dibagi dengan sales dibagi dengan 365. Jadi dapat untuk AR perputaran AR pada tahun 2020 X1 yaitu 38, begitupun dengan tahun 20 X2. Begitu dengan mencari seterusnya sampai dengan proyeksi. Untuk proyeksi 20 X3 kita merata-ratakan antara yang kita dapat AR dash tahun 21 dan 20 X2. Jadi dapat rata-ratanya itu yang kita proyeksikan untuk tahun 20 X3 sampai 20 X7. Nah, inventory days ini ialah mengukur berapa kali persediaan yang terjual dalam satu periode. Maksudnya di sini berapa waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk persediaan menjadi barang yang habis terjual gitu. Sehingga untuk mencari inventory days ini ialah inventory dibagi HPP lalu dibagi 365. Begitupun dengan tahun 20 X2. Nah, lalu untuk memproyeksikannya kita rata-ratakan lagi antara inventory days tahun 2021 dan 2022. Untuk AP days, account payable days. Account payable days adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membayar utangnya kepada supplier. Ini didapat dari utang dibagi dengan HPP lalu dibagi dengan 365. Begitupun dengan tahun 20 X2. Nah, untuk kita proyeksikan maka kita merata-ratakan AP days tahun 20 X1 dan 20 X2. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada mencari schedule pembayaran hutang jangka panjang. Kita masuk kepada schedule pembayaran hutang. Hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan pada tahun 20 X1 adalah sebesar 5.000 US dollar dan tahun 20 X2 yaitu sebesar 4.500 US dollar. Nah, untuk hutang jangka panjang telah jatuh tempo pada tahun 20 X1 dan 20 X2 sama yaitu 500 US dollar. Nah, dapat kita asumsikan bahwa persentase bunga untuk hutang jangka panjang yaitu sebesar 8%. Kita asumsikan untuk proyeksi tahun 20 X3, 20 X4, 20 X5, dan 20 X6, begitupun dengan 20 X7. Sedangkan persentase bunga untuk hutang jangka pendek pada tahun 20 X3 yaitu 5%, dan 20 X4, 20 X5, dan sampai 20 X7 itu 5% juga. Sedangkan beban bunga untuk hutang jangka panjang yaitu didapat dari average atau rata-rata dari
jumlah hutang yang jangka panjang dan hutang jangka panjang telah jatuh tempo dikali dengan persentase bunganya, maka dapatlah beban bunga. Beban bunga untuk jangka panjang yang kita proyeksikan tahun 2023. Itu pun dengan 20x4. Jadi dapat dari rata-rata jumlah hutang jangka panjang dari tahun 20 tahun sekarang dan tahun kemarin, lalu kita kali dengan interest rate-nya. Sedangkan beban bunga untuk jangka pendek dapat dari rata-rata hutang jangka pendek pada tahun 20x2 dan 20x3 dikali dengan interest rate-nya 30 dikali dengan 5% atau persentase hutang jangka pendeknya. Nah, untuk tahun itu pun dengan tahun 20x4, proyeksi tahun 20x4, 20x5 juga 0 dikarenakan hutang jangka pendek pada proyeksi pada tahun tersebut tidak ada. Nah, maka dapatlah total interest expense kita sebesar 414. 414 ini kita taruh ke atas. Nih, sebesar 414. Jadi total interest expense yang kita dapat di bawah tadi kita taruh di atas menjadi di laba rugi 414 untuk proyeksi tahun 20x3 dan 350 untuk tahun 20x4 dan 300 untuk tahun 20x5 begitu sampai dengan 20x7. Selanjutnya schedule pembayaran hutang jangka pendek kita di sini dilihat ada cash balance ini didapat dari saldo awal kas kita di tahun 20x3, yaitu yang mana dapat dari saldo akhir tahun 20x2. Begitupun dengan 20x4 dan 20x5 didapat dari saldo awal di tahun 20x5 atau saldo akhir tahun 20x4. Itu pun dengan tahun 20x7. Nah, kemudian ditambah dengan free cash flow from operation dan investing ini dari arus kas kita yang berasal dari operasi dan investasi. Lalu dikurang dengan arus kas yang dari pembiayaan, yaitu dari hutang jangka panjang kita tadi sudah jatuh tempo. Dikurang dengan minimum cash balance kita yaitu 2.000. Maka didapatlah total cash available yaitu sebesar 157 yang dapat dari saldo awal kas kita ditambah dengan arus kas dari operasi dan investasi ditambah dengan arus kas dari financing dan dikurang dengan minimum kas kita. Maka dapatlah hutang jangka pendek kita untuk proyeksi tahun 2023 0, 2024 0, sampai dengan 2027 juga 0. Selanjutnya setelah kita bikin schedule terkait hutang, maka dapat kita proyeksikan ke balance sheet itu terkait dengan hutang jangka pendeknya didapat dari schedule pembayaran hutang kita tadi dan juga current maturities of long term debt hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo kita dapat dari schedule pembayaran kita tadi juga dan proyeksi untuk akun long term debt
hutang jangka panjang kita yang kita dapat dari schedule pembayaran kita tadi. Selanjutnya dapat juga kita proyeksikan kepada cash flow kita, yaitu di sini pada cash flow from financing activities. Untuk aktivitas finansial, yaitu revolving facility kita itu didapat dari selisih antara hutang jangka pendek tahun sekarang dikurang dengan tahun lalu. Begitupun dengan long term debt kita, selisih dari hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo tadi. Selanjutnya kita masuk ke schedule untuk depresiasi. Schedule untuk properti dan equipment schedule ini berisikan schedule atas atau rekalkulasikan atas depresiasi. Di sini dapat kita lihat persentase depresiasi dari penjualan, yaitu sebesar 3,56% didapat dari nilai historis depresiasi kita dibagi dengan nilai penjualan kita pada tahun 2021. Begitupun dengan 2022 sebesar 3,57% didapat dari biaya depresiasi laporan keuangan kita dibagi dengan biaya penjualan kita pada tahun 2022. Nah, hal ini menjadi dasar untuk memproyeksikan untuk tahun 2023 sampai 2027. Nah, untuk memproyeksikan tadi kita pakai average atau rata-rata dari persentase tahun 2022 dan 2021. Maka didapatlah depresiasi proyeksi untuk tahun 2023 sebesar 3273. Didapat dari penjualan proyeksi tahun 2023 dikali dengan 3,56%. Begitupun dengan 20x4. Berarti penjualan di tahun 20x4 ini dikali dengan depresiasi, persentase depresiasi 20x4. Begitu seterusnya sampai dengan tahun 20x7. Nah, di sini schedule-nya kita dapat dari saldo awal kita, saldo awal properti dan equipment yang bersih dari akumulasi depresiasi, saldo awal kita pada tahun 2023 atau saldo akhir pada tahun 2022 itu sebesar 10.932 US dollar. Pada tahun 2024 11.159. Nah, ditambah dengan capital expenditure. Kita asumsikan capital expenditure pada tahun 20x3 ini sebesar 3.500. Nah, capital expenditure ini atau CAPEX adalah uang yang diperlukan perusahaan untuk memperoleh kapital atau uang yang diperlukan untuk memperoleh fixed asset kita gitu. Jadi di sini kita asumsikan setiap tahunnya bertambah 500 CAPEX kita. Sehingga dapat tadi depresiasi kita 3273 dan dapat nilai akhir properti dan equipment
yang bersih dari akumulasi depresiasi yaitu 11.159. Ini didapat dari saldo awal kita 10.932 dikurang dengan capex, lalu ditambah dengan capex 10.932 tambah 3.500 dikurangi dengan 3.273. Dapatlah saldo akhir properti dan equipment yang bersih dari akumulasi depresiasi. Itu pun dengan seterusnya pada tahun 20x7. Nah, setelah kita dapat depresiasi ini, maka kita dapat memproyeksikannya ke dalam si cash flow statement dalam laporan arus kas kita, yaitu yang mana kita letaknya di sini setelah net income. Ini dapat dari schedule pembayaran schedule depresiasi kita yang kita cari tadi berdasarkan rata-rata sampai tahun 20x7 juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke finalisasi. Finalisasi dari financial statement yang mana setelah kita cari tadi dari schedule pembayaran hutang, lalu ada schedule terkait akumulasi depresiasi, dan masuklah kita ke finalnya yang terkait financial modeling secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir. Di sini setelah kita input nilai historis tahun 2021 dan 20x2, maka dapat kita proyeksikan untuk tahun 20x3, 20x4, 20x5, 20x6, 20x7 dengan memakai asumsi atau tren yang dapat kita lihat. Nah, di sini kita lihat revenue kita kenaikan tahun 2022 ini sebesar 12,1% yang didapat dari revenue tahun 2022 dikurangi dengan 74.452, lalu dibagi dengan 74.452 dapat 12,1%. Nah, untuk pertumbuhan setiap proyeksi tahun 2023 sampai 2027 kita asumsikan dapat kenaikan 10%. Nah, dapatlah di sini untuk tahun 20x3 ini 83.462 dikali dengan 10%. Begitu dengan tahun 20x4 didapat dari penjualan 20x3 91.841 dikali dengan 1 plus 10% ini, itu pun dengan seterusnya. Lalu cost of goods sold. Cost of goods sold ini didapat dari presentasinya kita dapat dari HPP dibagi dengan penjualan. Dapat 86,6% dari sales, sedangkan tahun 2022 dapat 86,9% dari sales. Lalu untuk memproyeksikannya kita mengaverage atau merata-ratakannya, dapatlah sebesar 86,7%. Di sini untuk proyeksi cost of goods sold pada tahun 2023 didapat dari penjualan tahun 20x3 dikali dengan rata-rata proyeksi tadi 86,7%. Untuk gross profit didapat dari revenue kurang cost of goods sold. Begitupun dengan seterusnya. Nah, untuk persentase dari sales ini didapat dari gross profit dibagi dengan revenue. Didapat tahun 2021 sebesar 13,4%, tahun 2022 13,1%, dan untuk tahun proyeksi 2023 sampai 2027 kita rata-ratakan yaitu antara 13,4% dan 13,1%. Selanjutnya operating expense. Operating expense ini masih sama presentasinya dari sales, yaitu operating expense dibagi dengan revenue dapat 8,6% dari sales,
tahun 2022 7,8%. Lalu untuk proyeksinya kita ratakan juga dapat pada tahun 2023 itu sebesar 7.540. Nah, sedangkan operating income ini dapat dari gross profit dikurang dengan operating expense. Dapat operating income setiap tahunnya. Begitupun sampai dengan tahun 2027 atau EBIT. Yang selanjutnya interest expense. Interest expense di sini nilai historis kita tahun 2021 itu sebesar 518, tahun 2022 474, sedangkan untuk proyeksi tahun 2023 ini kita dapat dari schedule pembayaran hutang kita tadi. Schedule pembayaran hutang yang kita cari tadi. Lalu pre-tax income. Pre-tax income ini pendapatan sebelum pajak didapat dari EBIT dikurang bunga. Setiap tahunnya, untuk tahun 2021 dapat 3.105, dan 2022 3.949, tahun 2023 dapat 4.252 sampai seterusnya. Nah, untuk income tax expense ini, nilai historis pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.087 US dollar, pada tahun 2022 sebesar 1.352 US dollar. Sedangkan untuk proyeksi tahun 2023 sampai 2027 kita asumsikan didapat dari asumsi atas sebesar 35%. Didapat dari pre-tax income dikali dengan tax rate yang kita asumsikan itu sebesar 35%. Dapat net income kita didapat dari pre-tax income dikurang dengan income tax expense setiap tahunnya. Selanjutnya, depresiasi. Tahun 2021 ini nilai historis kita itu sebesar 2.658, dan tahun 2022 depresiasi kita sebesar 2.941 US dollar. Sedangkan untuk proyeksi 2023 didapat dari schedule depresiasi kita tadi yang kita proyeksikan tadi dengan menggunakan biaya depresiasi dari penjualan kita. Dapat tahun 2023 itu sebesar 3.273. Maka dari operating income tadi dan depreciation dapatlah EBITDA dengan mentotalkan operating income ditambah depreciation. Nah, untuk amortisasi kita tidak ada karena nilai historis kita juga tidak ada amortisasinya. Selanjutnya masuk ke balance sheet. Balance sheet di sini nilai historis kita itu sebesar 1.773 untuk kas pada tahun 2021 dan 2022 pada tahun sebesar 2.000. Nah, 2023 didapat dari arus cash flow kita itu sebesar 2.000, tahun 2024 sebesar 3.315. Untuk account receivable kita selanjutnya untuk account receivable nilai historis pada tahun 2021 sebesar 7.750 US dollar, pada tahun 2022 dapat dari 8.852. Untuk proyeksi tahun 2023 sampai 2027 didapat dari penjualan tahun 2023 tersebut dibagi dengan 365, lalu dikali dengan account receivable pada tahun tersebut. Begitu untuk mencari sampai tahun 2027. Sedangkan inventory kita juga sama mencarinya, yaitu HPP kita dibagi dengan 300
65 hari, lalu dikali dengan inventory kita pada tahun 2023. Nah, didapatlah untuk tahun 2023 tersebut 6.095 US dollar. Nah, untuk prepaid expense kita asumsikan sama, yaitu 1.859, sehingga dapat total current asset sebesar 19.593. Untuk fixed asset di sini, nilai historis untuk 2021 dan 2022 yaitu 10.913 dan 10.932. Sedangkan untuk proyeksi 2023 sampai 2027 didapat dari schedule depresiasi yang kita cari tadi. Berarti ini dapat dari nilai akhir atas property dan equipment net of akumulasi depreciation yang nilai akhirnya kita letak di sini. Sehingga dapatlah total aset itu menjumlahkan total current asset ditambah fixed asset. Selanjutnya kita masuk kepada current liabilities. Current liabilities ini pertama account payable. Untuk nilai historis tahun 2021 yaitu sebesar 5.665 dan 2022 sebesar 6.656. Untuk memproyeksikan tahun 2023 sampai 2027 didapat dari COGS atau HPP dibagi dengan 365 dikali dengan account payable days kita atau turnover account payable. Begitupun dengan tahun 2027. Nah, line of credit ini nilai historis kita pada tahun 2021 yaitu sebesar 752, tahun 2022 dapat 1.375, sedangkan 2023 ini dapat 32 didapat dari schedule pembayaran hutang kita tadi untuk jangka pendeknya. Begitupun dengan 2024 sampai 2027. Sedangkan current maturities kita utang jatuh tempo atas jangka utang yang telah jatuh tempo atas utang jangka panjang yaitu sebesar 500 didapat juga dari schedule pembayaran tadi. Dapatlah total current liabilities. Begitupun dengan long term liabilities kita didapat dari schedule pembayaran hutang untuk jangka panjang yang tadi. Lanjut, masuklah kita ke dapatlah total liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya kita masuk ke dalam proyeksi cash flow statement. Nah, cash flow statement ini di sini net income didapat dari penjualan bersih kita dari sini. Net income 2764 untuk 20S3. Lalu dapat depresiasi kita ini dari schedule depresiasi kita tadi yang kita cari di sini tadi dengan persentase yang kita asumsikan atau proyeksikan dari rata-rata di sini. Selanjutnya masuk ke receivable ini antara selisih antara piutang tahun sekarang dengan tahun lalu. Begitupun dengan inventory account payable, dapatlah haruskan dari aktivitas operasi kita. Lalu untuk capex di sini yaitu didapat dari schedule depresiasi kita tadi. Ini sebesar 3.500. Capex sendiri yaitu uang yang diperlukan perusahaan untuk membeli fixed asset atau membeli fixed asset. Nah, dapatlah di sini cash flow untuk investasi dari aktivitas investasi, lalu financial activities didapat dari hutang jangka pendek, selisih hutang jangka pendek, dan long term debt ini didapat dari selisih hutang jangka panjang tahun 2023 tahun sekarang dengan tahun lalu.
dapatlah net cash flow kita dari ketiga aktivitas tadi, yaitu 0 pada tahun 2023. Lalu untuk saldo awal kas kita yaitu 2.000, lalu ditambahkan dapat saldo akhir kas kita. Begitu dengan seterusnya sampai tahun 20x7. Nah, ending cash balance ini akan kita letak harus sama dengan kas kita di balance sheet tadi, yang sebesar ini. Harus sama. Sekian penjelasan atas financial modeling ini. Jika salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.